Swastiastu. Kami dari kelompok 9, sebelum kami memaparkan materi tentang kutipan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madalena Costabello, Prodi Sarjana Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Ratih dari Prodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Debut Eka Brahmani dari Prodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Nikada Arena Dewi dari Prodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas. Perkenalkan, nama saya Aurelia Karyanya Rada dari Prodi Sarjana Farmasi Klinik dan Komunitas. Kenapa sih kita harus tahu tentang kutipan? Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap peristiwa atau fenomena yang kita lihat dapat dijadikan sebuah berita atau informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Berita atau informasi yang kita dapat harus memiliki sumber referensi yang jelas. Sumber referensi yang dimaksud adalah kutipan, yang dimana penulisan kutipan juga harus diperhatikan. Dalam penyusun karya tulis, seorang penulis mencari beberapa sumber untuk melengkapi karangan ilmiah tersebut. Sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan ke dalam sebuah kutipan. Pengambilan kutipan bisa dari majalah, buku, koran, internet, artikel, jurnal ilmiah, maupun ensiklopedia. Apa sih itu kutipan? Menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Goris Kerap 1997, kutipan adalah pengambilan satu atau beberapa kata, frasa, kalimat atau paragraf dari sumber tertulis atau tulisan lain untuk memperkuat tulisan atau pendapat penulis sendiri. Kutipan harus dilakukan dengan etika penulisan yang baik, yaitu menyebutkan sumber yang diambil. Secara umum, kutipan adalah semua pernyataan ide atau gagasan yang diambil dari pendapat orang lain untuk memperkuat argumen atau hanya sebagai ilustrasi. Adapun tujuan membuat kutipan, yang pertama dapat digunakan sebagai barang untuk meminjam pendapat penulis, yang kedua sebagai bahan bukti untuk membedakan dengan pendapat penulis, yang ketiga sebagai bahan bukti untuk perbandingan dengan pendapat penulis, dan terakhir, sebagai bahan bukti yang disangka penulis. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Kutipan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan langsung juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung adalah kutipan yang langsung mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahasanya. Dapat diartikan sebagai meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung pendek adalah kutipan yang kurang dari 4 baris atau sama dengan 4 baris. Yang kedua, kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 4 baris. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil inti sarinya saja. Bahasa yang dituangkan dalam kutipan menggunakan bahasa penulis karya ilmiah itu sendiri. Dapat diartikan sebagai meminjam pendapat para ahli secara tidak utuh. Jadi, penulis hanya mengambil inti sari atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat dari penulis itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik-teknik penulisan kutipan. Dimulai dari teknik penulisan kutipan langsung pendek. Yang pertama, kutipan ditulis serangkai dengan teks. Yang kedua, kutipan menyesuaikan dengan teks, biasanya 1,5 pada makalah dan proposal, sedangkan 2 pada skripsi ataupun tesis. Yang ketiga, memakai tanda petik 2 di awal dan akhir kutipan. Dan yang terakhir, menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, halaman tempat mengutip, dan penulisan nama pengarang dapat di awal atau di belakang kutipan. Lalu selanjutnya, teknik penulisan kutipan langsung panjang. Yang pertama, dipisahkan dari teks. Yang kedua, spasi dalam kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak. Dan yang terakhir, menuliskan nama belakang pengarang,
penulisan nama pengarang dapat di awal atau di akhir kutipan. Dan yang terakhir, teknik penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan disatukan dengan teks. Yang kedua, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Yang ketiga, tanpa adanya tanda petik dua. Dan yang terakhir, mencantumkan nama belakang pengarang, tahun, dan halaman. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, dapat kita lihat kutipan langsung dan tidak langsung dari pengertiannya. Hasil kutipan. Pada kutipan langsung, di dalamnya menyajikan hasil kutipan yang sama persis seperti bagaimana pernyataan atau teks penulis aslinya. Sementara itu, kutipan tidak langsung memiliki isi, yakni kalimat sudah mengalami perubahan sesuai dengan bahasa atau susunan kalimat dari penulis terbarunya, namun tidak meninggalkan atau menghasilkan maknanya. Yang kedua, cara penggunaan. Di dalam kutipan langsung digunakan saat seseorang ingin menjelaskan bagaimana definisi atau pengertian dari kutipan langsung. Sedangkan kutipan tidak langsung lazimnya digunakan pada saat penulis atau pengarang ingin memperkuat argumennya menggunakan pernyataan atau isi teks yang berkaitan. Plagiarisme. Kutipan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam menulis ilmu karya. Penggunaan pemikiran orang lain dalam karya tulis harus diikuti dengan kutipan. Tujuannya untuk menjelaskan dari mana ide atau pemikiran tersebut berasal. Jika penggunaan pemikiran orang lain tanpa menyertakan kutipan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme. Dapat diartikan, plagiarisme adalah tindakan yang tidak menyebutkan sumber kutipan dalam menutip. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata